Baik, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita serius berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, saudaraku ya. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, judul yang saya bawakan adalah kita harus berdoa untuk orang yang sakit. Kita harus berdoa untuk orang yang sakit. Nah, saudaraku, hari-hari ini saya merasa kita harus betul-betul bersungguh-sungguh berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Ya. Beberapa hari ini saya merasakan kedukaan yang sangat karena saudara-saudara kita hampir di setiap satelit mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit. Ya. Nah, saya percaya Tuhan bukan tidak tahu, karena firman Tuhan berkata, tidak ada satu helai rambut pun jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan, saya percaya, supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Oleh karenanya saya rindu kita boleh betul-betul lihat firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini meneguhkan saya untuk kita serius berdoa untuk mereka semua, supaya mereka boleh mengalami kesembuhan, bahkan melalui mukjizat Tuhan. Ya, tentu melalui rumah sakit, obat, dan pelayanan dokter adalah cara Tuhan juga, tetapi yang terutama adalah mereka boleh mengalami kesembuhan. Bisa melalui obat, bisa melalui mukjizat, bisa melalui apa saja, karena cara Tuhan bisa bermacam-macam. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku ya. Nah, Matius 4 ayat 23 sampai dengan 24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nah, ada 3 pokok yang saya lihat di sini, saudaraku. Saya sengaja buat di bold merah ini, ya. Nah, yang pertama ini adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pokok kedua adalah tersiarlah berita tentang dia, tentang Yesus di seluruh Syria. Lalu semua orang yang datang kepada Yesus itu, Yesus menyembuhkan mereka. Nah, jadi yang pertama adalah saya melihat, saudaraku, bahwa pemberitaan Injil selalu saja bersamaan dengan kesembuhan bagi orang sakit. Satu ciri khas dari Perjanjian Baru adalah Injil selalu diberitakan dengan juga bersama, tidak terpisahkan dengan kesembuhan bagi orang sakit. Dan Yesus memang memerintahkan juga murid-muridnya, ketika murid-murid diutus, baik yang ke-12 ataupun 70 murid, mereka diutus dengan kuasa untuk memberitakan Injil serta melenyapkan segala penyakit. Nah, saya buat contoh Lukas 9 ayat 1 dan 2, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi kita gereja di
zaman sekarang ini, Tuhan bukan hanya mengutus kita untuk memberitakan Injil, dan tetapi juga untuk menyembuhkan orang. Oleh karenanya, setiap kita sebagai murid, sebagai bagian dari gereja Tuhan, kita harus serius betul-betul berdoa untuk mereka yang sakit. Karena ini adalah bagian dari perintah Tuhan untuk kita semuanya. Ya. Dan bukan hanya sekedar doa, saudaraku, karena Yesus yang memanggil kita, mengutus kita itu memperlengkapi kita dengan kuasanya. Ya. Apalagi ketika kita berdoa seperti sekarang ini, ada firman Tuhan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Ya. Seperti lagu tadi itu, ku yakin kau hadir di sini, ya, kuasanya yang tak terbatas akan nyata. Saya rindu pagi hari ini kita betul-betul berdoa untuk mereka yang sakit. Jangan berdoa untuk pokok doa yang hanya rutin saja, saudaraku, ya. Tetapi kita betul-betul pagi hari ini, saya rindu kita dengan sikap yang serius berdoa kepada Tuhan kita. Kita menyatukan hati kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang sekarang terbaring di rumah sakit maupun di rumah, supaya mereka mengalami mukjizat Tuhan, supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Ya, apakah mereka yang lumpuh, apakah mereka yang dikuasai oleh setan-setan, apakah mereka yang sakit, baik penyakit dalam atau hal lain, semuanya kuasa Tuhan tak terbatas untuk mereka semuanya. Nah, yang kedua, kenapa kita harus berdoa untuk mereka? Karena kemuliaan Tuhan itu tersiar melalui kesembuhan. Dan banyak kisah kesembuhan itu menyatakan kemuliaan Tuhan, menjadi kesaksian. Ya. Jadi benarlah tadi ayat firman Tuhan berkata, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Ya. Syria ini adalah satu negara, saudaraku, ya. Nah, saudaraku, mari kita berdoa sungguh-sungguh supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya. Jadi Tuhan akan sangat concern dalam hal ini karena itu menyiarkan berita tentang dia, menyiarkan kemuliaan Tuhan, membawa banyak orang datang kembali kepada Tuhan. Mari saudaraku, ya, kita berdoa untuk kesembuhan mereka. Kita sungguh-sungguh berdoa supaya mereka mengalami kesembuhan. Dan yang ketiga, kita melihat pelayanan Yesus. Ya, bukan hanya pelayanan Yesus, tetapi pelayanan para rasul yang dilanjutkan oleh para rasul. Ya, dan saya percaya itu juga yang akan dilanjutkan, diwarisi oleh gerejanya, bahwa gerejanya selalu saja, ya, akan memberitakan Injil dan menyembuhkan orang yang sakit. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh berdoa dengan iman. Ya. Bahkan kalau di Yakobus dikatakan, kalau ada orang sakit memanggil para penatua dan doa karena iman, maka orang itu akan disembuhkan. Ya. Saudaraku, Yesus memulai contoh, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Yesus tidak disembuhkannya. Setiap orang, semua penyakit. Nah, ini dikatakan semua orang yang buruk keadaannya, mau di ICU, mau hampir mati, bahkan sudah mati sekalipun, ya, menderita berbagai penyakit dan sengsara, kerasukan, sakit ayan, yang lumpuh, Yesus menyembuhkan mereka. Saya rindu pagi hari ini
Tidak peduli saudara-saudara kita itu penyakitnya apa, karena kuasa Yesus sanggup. Kuasanya luar biasa. Mari kita, saudaraku, saya rindu setiap kita mengambil posisi yang baik di setiap tempat kita saat ini. Ya, jangan sambil berbaring, tetapi setiap kita duduk dengan baik, berdoa sungguh-sungguh untuk saudara-saudara kita ini. Karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Dan tunjukkan iman kita pagi hari ini. Saya percaya kuasa Yesus tidak terlalu terbatas sehingga dia tidak bisa mengunjungi setiap, tidak terbatas sehingga saudara-saudara kita itu tidak bisa mengalami kesembuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semuanya menyatukan hati kita berdoa untuk mereka semuanya. Mari kita berdoa.